Hmm, cek sound. Udah oke nih. Saatnya buat podcast seputar kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Be healthy like hell with me Dina Dina Rahma and Dr. Riki spesialis neurologi. Nah, hari ini dok kita akan membahas isu tentang perawatan pasien pasca stroke. Nah, kita ngobrol-ngobrol yang informatif ya teman-teman semuanya. Gimana dok? Kabar dokter hari ini? Luar biasa. Stroke itu adalah penyakit saraf yang terjadi secara mendadak dan ada dua jenisnya, yaitu biasanya ada dari sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak ya dok. Betul. Nah, stroke sendiri juga ini adalah pembunuh nomor 2 dan menjadi disabilitas nomor 3 di dunia. Ngeri banget ya kasusnya. Gimana sih dok tanda dan gejala yang spesifik nih biar keluarga nggak salah menilai dari penyakit stroke ini? Untuk yang penting ya, itu sebenarnya ada singkatan khusus kayak segera KRS ya. Senyumnya dilihat, kerutan wajahnya, apakah kanan kirinya sama enggak? Kalau nggak sama, ya itu mungkin salah satu tandanya ya. Gerakan, misalkan gerakannya setengah badan, ada yang masalah, setengahnya lemah, setengahnya normal, itu juga bermasalah ya. Kemudian habis itu bicaranya, suaranya, apakah bicaranya pelor gitu ya. Kemudian apakah susah bicara, itu juga salah satu tandanya. Habis itu kebas, kadang-kadang ada rasa kebas setengah badan, misalnya dari ujung dahi sampai ujung kaki ya, tapi sebelah sisi kiri aja atau kanan aja. Nah itu satu tanda-tanda juga ya. Kemudian yang penting lagi untuk sakit kepala, kadang-kadang ya ada tanda kayak sakit kepala, yang sakit kepala pertama kali dirasakan gitu ya, jadi kepala hebat, tiba-tiba kok baru pertama kali seumur hidup. Nah itu juga. Kemudian untuk pandangan juga seperti pandangan rabun atau pandangan ganda. Nah itu salah satu tandanya ya. Mungkin itu semua ada tanda-tanda itu, mungkin segera harus dibawa ke rumah sakit ya. Nah, jadi sudah tahu ya tanda dan gejalanya yang khas untuk pasien-pasien stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah dok, biasanya kan setelah dibawa ke rumah sakit kan ada perawatannya. Yeah. Nah, untuk pasien-pasien pulang dan keluarga pulang itu pasti ada perbedaan ya dok antara sebelum sakit dan sesudah sakit. Betul. Ada nggak sih dok perawatan khususnya setelah keluar dari rumah sakit? Oke. Sebenarnya kan pasien-pasien stroke itu dirawat di rumah sakit hanya untuk kasus-kasus fase akutnya atau kritis. Jadi kayak stroke sumbatan mungkin lebih pendek perawatannya, stroke pendarahan mungkin lebih panjangnya. Pulang pun kadang-kadang belum 100% kembali normal. Pulang pun biasanya mungkin setengah badan masih lemah gitu ya, atau lumpuh gitu bahasanya. Nah itu belum tentu langsung pulih 100% normal. Di rumah pun harus ada perawatan, misalkan yang benar-benar lumpuh total nggak bisa bergerak gitu ya. Pasien kan cuma bisa tidur, semua dibantu ya. Itu yang dibiarin di rumah cuma digeletakkan tidur gitu aja, nanti takutnya luka semua tuh kulitnya, terus ada masalah lain gitu ya, infeksi paru-paru juga. Nah kalau bisa setiap 1-2 jam sekali posisinya diubah, awalnya terlentang, 1-2 jam pindah posisi kanan gitu ya, miring. Habis itu 1-2 jam lagi kiri miring gitu ya. Habis itu 1-2 jam lagi terlentang lagi. Paling kayak gitu, setiap makan harus didudukkan. Terus ada latihan-latihan khusus di rumah gitu ya, yang buat lumpuh total. Latihan pertama duduknya, baru kalau sudah bisa baru latihan berjalan dan lain-lain gitu ya. Nah sebenarnya kalau tidak dilakukan, ya mungkin pasien akan bolak-balik ke rumah sakit dengan komplikasi antara luka-luka di badan belakangnya atau infeksi paru gitu. Karena tirah baringnya ya dok? Iya, karena pasien kan nggak bisa ngapa-ngapain, butuh bantuan. Mungkin kalau yang ringan ya masih bisa jalan walaupun bincang-bincang gitu ya. Iya. Nah jadi sangat membutuhkan support dari keluarga ya dok? Betul. Nah dok, bisa nggak sih dok terjadi serangan berulang pas ketika di rumah? Bisa. Untuk serangan berulang kan banyak faktor ya.
Pertama, kalau yang struknya gangguannya penyebabnya dari metabolik lain atau penyakit lain ya, kayak diabetes, hipertensi, tekanan darahnya ya, atau gangguan irama jantung. Kalau sewaktu-waktu penyakit itu tidak terkontrol atau kambuh gitu ya, nah itu bisa jadi serangan stroke lagi walaupun sudah minum obat. Jadi yang diobati itu sebenarnya bukan hanya struknya, tapi faktor penyebabnya juga harus diobatin. Gitu. Terus menyeluruh ya dok? Iya. Berarti ini tadi udah sekalian tips-tipsnya gimana caranya biar nggak terjadi serangan berulang ketika di rumah ya. Iya. Nah dok, untuk rehabilitasi atau apa aja sih yang bisa dilakuin di rumah baik keluarga ataupun pasiennya? Oh, sebenarnya yang dilakukan di rumah banyak ya. Jadi pasien-pasien stroke, misalkan yang dengan kelemahan ya, lumpuh ya di istilahnya, itu biasanya harus ada latihan. Biasanya nanti kalau fisioterapi kan diajarin tuh cara-caranya, latihannya bertahap. Jadi nggak dari lumpuh langsung latihan jalan gitu ya. Tapi latihannya bertahap tuh, ada latihan duduk sandaran dulu, duduk tanpa sandaran, berdiri, nah kayak gitu. Jadi bertahap, tidak tiba-tiba kilat. Nah kemudian untuk bicara, kadang-kadang ada yang gangguan bicara ya, itu ada latihannya juga gitu. Nanti biasanya kontrol ke poli-poli saraf atau fisioterapi juga dikasih tahu tuh cara latihannya seperti apa. Kalau enggak ya kalau dibiarin gitu aja ya nggak akan berkembang gitu ya. Obat hanya membantu, tapi kalau tidak ada latihan ya tidak ada perbaikan juga begitu. Jadi harus bertahap dan telaten. Betul. Ada nggak dok yang biasanya terlewatkan atau yang biasanya dianggap agak bukan sepele ya, yang biasanya terlewatkan saat kontrol? Oh, mungkin yang sering terlewatkan atau dianggap sepele sama keluarga pasien ya, kayak fisioterapi. Mungkin pasien-pasien kan merasa yang rumahnya jauh atau gimana gitu ya, masalah kendala transport. Nah, itu kan kadang-kadang lebih pilih yang penting obatnya. Nah, sedangkan fisioterapinya nggak jalan, jadi kan nggak latihan juga tuh di rumah. Terus mungkin latihannya pun tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisa sih ya minimal ada datang fisioterapi dulu. Nanti sama dokter fisioterapinya kan akan dilihat, diajarin teknik-teknik latihannya seperti apa, itu yang akan dilanjutkan di rumah supaya di rumah tuh ada yang dikerjakan gitu untuk pemulihannya pasien juga gitu. Bisa sangat membantu proses Sangat pemulihannya ya membantu. dok. Dok, berarti ini kan keluarga pasien stroke ini kan memiliki faktor resiko stroke ya dok. Ada nggak sih dok pencegahan yang bisa dilakukan keluarga? Mungkin yang dari keluarga ya, yang satu garis keturunan sama yang pasien stroke, faktor resiko pasti ada. Cuma faktor resikonya tergantung penyakit penyebab juga. Jadi kalau dia ada faktor resiko keluarga yang stroke, terus stroke-nya pun biasanya kan nggak tunggal tuh, nggak cuma stroke aja. Ada tekanan misalkan, ada gula darah. Nah itu harus mulai jaga pola hidup. Terus kalau sudah mulai usia 30-an tuh ya, kalau bisa sudah mulai cek misalkan medical check up sendiri gitu ya, cek ada normal kan masih. Kadang-kadang pasien baru berobat kalau sudah sakit, mending dicek dulu ada faktor risiko apa aja dari keluarganya. Semua yang berhubungan itu dihindari, jadi pola hidupnya mulai diubah. Kalau enggak ya kemudian hari akan menyusul gitu. Jangan sampai menyusul ya teman-teman semuanya. Oke, sangat informatif sekali ya dokter. Ini selanjutnya sesi mitos dan fakta yang biasanya keluarga atau pasien sendiri tanyakan. Ya. Mitos atau fakta sih dok, stroke ini hanya menyerang orang tua? Oh, kalau itu sih mitos. Mitos ya? Soalnya stroke kan ada berbagai macam tuh. Apalagi sekarang banyak gangguan yang bisa stroke murni, gangguan pembuluh darahnya ya. Itu bisa terjadi sejak anak-anak, sejak lahir. Iya, cuma itu sangat jarang, kasusnya sedikit tanpa penyakit, tapi pembuluh darahnya yang bermasalah. Itu ada. Jadi tidak hanya orang tua gitu. Apalagi sekarang usia muda 20 kan udah banyak penyakit. Gak kayak zaman dulu ya. Sudah usia 20-an udah ada diabetes, udah darah tinggi gitu ya, tekanan, udah macam-macam sekarang. Karena pola hidup kan udah berubah gitu.
Jadi itu tadi ya, mitos. Oke, yang kedua nih dok, mitos atau fakta stroke hanya terjadi pada penderita jantung, sakit jantung. Itu sih 50-50 ya. Kalau fakta memang penyakit jantung bisa menyebabkan stroke, tapi mitos tidak hanya penyakit jantung aja bisa menyebabkan stroke. Sebenarnya ya itu kayak tadi, tekanan, gula darah tinggi, gangguan jantung, itu semua bisa menyebabkan. Terus ada penyakit-penyakit lain juga yang bisa menyebabkan stroke seperti infeksi berat yang lama gitu, itu juga bisa gitu. Oke teman-teman. Nah ini dok, selanjutnya dokter pernah dengar atau enggak ini saya ini ya, mitos atau fakta jika mulut mencong atau pelo dikenal dengan istilah ditampar Malapari. Oh, Itu biasanya dibawa berobat ke dukun. Mitos atau fakta itu dok? itu sebenarnya mitos ya. Dokter pernah dengar nggak ini istilah ini? Sebenarnya kok yang istilahnya mungkin nggak pernah dengar pasti ya, Iya. karena kan masing-masing daerah beda-beda ya. Tapi yang jelas kalau cuma dibawa ke dukun tidak diobatin ya kapan mau sembuhnya gitu ya. Kemudian wajah mencong kan nggak selalu stroke juga, jadi harus dipastikan benar stroke atau bukan. Kadang-kadang cuma gangguan saraf wajah aja mencong, itu yang dibedakan, makanya disuruh berobat begitu. Oke. Jadi sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit buat memastikan ya teman-teman semuanya. Selanjutnya dok, mitos atau fakta stroke tidak bisa dicegah? Mitos. Mitos. Nah, ya, kalau yang kita bilang mitos itu stroke yang sekunder, maksudnya yang gara-gara penyakit lain ya. Jadi yang stroke gara-gara sudah ada sakit lain, terus penyakit lainnya nggak terkontrol, terus riwayat merokok misalkan ya, nah itu bisa dicegah, pola hidupnya bisa diubah. Tapi kalau yang kita bilang tidak bisa diubah, tidak bisa dihindari, ya mungkin yang kayak genetik, gangguan tadi, gitu. pembuluh darah tadi, itu kan sejak lahir bisa terjadi juga. Gitu. Lagi-lagi tentang pola hidup sehat. Ya. Selanjutnya dok, mitos atau fakta tidak ada yang menyembuhkan stroke, tidak ada yang bisa menyembuhkan stroke. Kalau tidak ada, maksudnya ya kalau untuk tidak bisa menyembuhkan kembali jadi normal, itu sih sebenarnya mitos. Sebenarnya kalau semuanya tindakannya cepat ya, apalagi sekarang lebih modern sebenarnya penanganan stroke. Mungkin di kota-kota besar sekarang lebih cepat. Jadi kok stroke-nya di bawah 6 jam, sebenarnya itu bisa kembali normal. Apalagi stroke yang bukan pendarahan ya. Nah, itu bisa yang awalnya lumpuh, masuk rumah sakit, besoknya udah bisa jalan. Nah, cuma itu kan kita butuh waktu untuk sampai ke daerah-daerah gitu. Jadi karena stroke ini ada beberapa jenisnya, macamnya, tergantung ininya bisa ya disembuhkan, tapi sesuai tadi stroke-nya itu sampai yang gimana. Terakhir nih dok, mitos atau fakta pemulihan stroke cukup singkat? Oh, kalau itu mitos. Nggak ada stroke yang kilat kembali normal ya, kecuali dia itu kita istilahnya tuh transient ischemic attack, maksudnya cuma pembuluh darahnya menyempit, nggak sampai 24 jam kembali normal, nah itu bisa. Tapi kalau yang memang benar-benar stroke, lebih dari 24 jam dia lumpuh, misalkan gangguan bicara, nah itu butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh dukungan keluarga. Kalau enggak, tambah sakit pasiennya, depresi, ya. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang keluarganya menderita stroke harus disupport ya pasiennya. Nah, oke, sekian ini podcast dengan ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Ricky. Ada nggak dok closing statementnya buat keluarga biar semangat gitu dok merawat? Sebenarnya untuk keluarga ya, terutama ya satu rumah, keluarga utama, harusnya ya harap sabar lah ya saat perawatan pasca stroke ya.
pasien-pasien stroke kan butuh dukungan keluarga, butuh bantuan keluarga. Kalau ditelantarkan ya kasihan juga, maksudnya kapan dia mau sembuh, yang ada komplikasi menunggu kayak gitu. Lebih bagus semuanya kooperatif, harusnya pasien-pasien stroke akan bisa lebih cepat pemulihan. Ya, baik, demikian podcast bareng Dokter Iki. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. waktunya hari ini. Ya, semoga membantu. Iya, semoga membantu ya. Informatif sekali. Terima kasih sudah menonton podcastnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.